Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1830. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Secara tidak sengaja memasuki kandang laut mati, dan Kincen tidak berani ceroboh lagi sekarang. Di dunia bawah ada orang-orang kuat seperti Awan, dan bahkan pendahulu seperti Kaisar Dewa Nisa pun bisa jatuh di tempat ini jika Kincen tidak berhati-hati dan menjadi sasaran dari seorang ahli kaisar tertentu. Maka Kincen tidak akan memiliki keberuntungan seperti sebelumnya. Yang paling mendesak adalah menyembuhkan luka Chen Sisi, jadi semuanya harus dilakukan sesuai keadaan dan tidak boleh gegabah, kata Kincen berkata dalam hati. Sosok Kincen sudah menghadap cahaya di depannya dan dia terbang dalam sekejap. Sementara saat ini di sekitar laut mati, di atas langit yang tak berujung, gunung dan istana kuno tergantung di sana. Gunung-gunung dan istana-istana suci ini memiliki atmosfer yang berbeda-beda. Jelas itu berasal dari kekuatan yang berbeda. Namun pada saat ini gunung-gunung dan istana-istana suci ini memancarkan fluktuasi aura yang tak terlihat. Seiring dengan transmisi aura ini, rune-rune aneh beredar di langit di atas laut mati, membentuk aura persona yang tak terlihat. Beberapa sosok yang memancarkan aura mengerikan melayang di atas istana dan gunung ini, menatap wilayah laut mati yang luas di kejauhan. Di antara mereka ada dua sosok yang berdiri di depan. Aura mereka begitu kuat sehingga samar-samar ada aura kaisar. Hakim Raja Hantu, dunia mengatakan kaulah yang paling bodoh. Kamu hanya peduli menjaga kandang laut mati dan kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini selama ratusan juta tahun. Menurutku, mereka bodoh jika Tuan Wuyue tidak mengizinkanku datang ke sini. Aku belum tahu kau telah menembus ranah semi kaisar. Sosok yang memancarkan aura luas berdiri itu adalah Sura Daoju yang berada di bawah komando Wuyue Mingdi. Dia menatap tajam ke arah Hakim Raja Hantu dengan tatapan tegas di matanya. Itu hanya ranah semi kaisar. Daoju Sura telah mencapai beberapa zaman yang lalu. Jadi kamu seharusnya tidak begitu terkejut, kan? Mata Hakim Raja Hantu tenang dan acuh tak acuh. Sementara Sura Daoju tersenyum lalu berkata, tidak ada apa-apanya jika hanya berada di ranah semi kaisar. Di zaman kuno aku sudah menjadi pusat kekuatan teratas di bawah komando 4 kaisar agung. Seseorang yang berada di puncak keterpisahan. Sekarang setelah ratusan juta tahun berlalu, wajar saja untuk menerobos ke ranah semi kaisar. Tapi Tuan, Asura Daoju menatap Hakim Raja Hantu dengan senyum penuh arti di matanya. Aku khawatir Tuan sudah melangkah sangat jauh di ranah semi kaisar, dan aku khawatir dia sudah sangat dekat dengan ranah kaisar agung. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hakim Raja Hantu dan berdentum. Niat membunuh yang besar mendidih langsung menyelimuti Daoju Sura. Apa saudara Hakim masih ingin membunuhku? Kata Sura Daoju. Dia mencibir. Matanya tenang tetapi hatinya terkejut karena niat membunuh pada Hakim Raja Hantu begitu kuat. Seperti jurang yang luas, bahkan dia merasa sedikit takut. Hakim Raja Hantu tampak acuh tak acuh. Kakak Sura datang ke laut mati kali ini, apakah hanya untuk membicarakan hal ini? Laut mati tiba-tiba rusuh. Tuan Wuyue Mingdi telah mengetahuinya, jadi dia memerintahkanku untuk datang dan mencari tahu. Jadi kakak Hakim, jika Anda memiliki informasi, beritahu aku secepatnya. Sura Daoju mencipitkan matanya dan menatap Hakim Raja Hantu. Hakim Raja Hantu telah ditempatkan di laut mati sepanjang tahun dan pengetahuannya tentang laut mati jauh lebih baik daripada yang lainnya. Itu mengenang masa lalu, tetapi sebenarnya sedang menjelajahi dan memantau. Sebenarnya bukan hanya dia, tetapi juga aura agung melonjak di belakangnya. Ada juga seorang kaisar besar, agung, dan pusat kekuatan lain di dunia bawah yang mengirim bawahan-bawahan mereka ke sini. Dan mereka juga menatap mereka berdua.
Namun mereka berdua berada di bawah komando 4 Kaisar Agung dan mereka tidak sebanding dengan Kaisar biasa. Aku tidak tahu. Di bawah tatapan Sura Daoju, Hakim Raja Hantu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa kalau begitu, aku akan menyelidikinya bersama. Taoist Sura tersenyum tipis dan tidak menanggapinya dengan serius. Yang penting kelompok bawahan yang dibawanya sudah menyebar. Dia yang terpenting adalah harus mengawasi kelompok master di bawah komando Hakim Raja Hantu. Sura Daoju tidak percaya jika ada gerakan dia masih bisa menyembunyikannya darinya. Aku tidak tahu apa yang begitu luar biasa tentang Laut Mati ini sehingga telah meningkatkan kultivasi Hakim Raja Hantu begitu banyak, kata Sura Daoju. Dia melirik Hakim Raja Hantu dengan mata yang dalam. Saat ini jauh di dalam Laut Mati, di tempat yang ombaknya bergelombang, air Laut Mati melonjak, membentuk puncak gelombang yang mengerikan dengan ketinggian miliaran kaki yang terletak di tengah Laut Mati. Ini adalah titik pemisah di kedalaman Laut Mati. Bagian luar puncak gelombang ini termasuk pinggiran Laut Mati, sedangkan bagian dalamnya termasuk bagian dalam Laut Mati. Selama ratusan juta tahun tidak ada seorang pun yang pernah mampu menyeberangi puncak gelombang ini. Begitu mereka memasukinya, mereka akan tersesat di Laut Mati dan tenggelam ke bagian terdalam. Oleh karena itu, dunia ini telah menjadi tempat yang putus asa di Laut Mati. Di tanah yang sepi pada saat ini sebuah gelombang tiba-tiba keluar dan saat berikutnya pusaran besar muncul di dinding gelombang. Dengan suara keras, Laut Mati mendidih dan sesosok tubuh terbang keluar dari pusaran itu dalam sekejap. Setelah sosok ini muncul di atas Laut Mati, dia melihat sekeliling dengan heran dengan kegembiraan di matanya. Dan tentu saja sosok itu adalah Qin Chen yang lolos dari tanah telantar penjara Laut Mati. Dalam kehampaan, napas Laut Mati menyerbu ke arah wajah dan dalam napas Laut Mati ini sebenarnya ada jejak kekuatan kuat dari dunia bawah yang membuat Qin Chen, seseorang dari alam kosmik, tidak bisa menahan kegembiraan. Ini dunia bawah, kata Qin Chen, matanya bersemangat. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah dunia bawah. Tuan, ini adalah dunia bawah, kata Kaisar Sime. Di dunia kacau, Kaisar Sime dan yang lainnya juga berkata dengan gembira. Kembali ke dunia bawah setelah ratusan juta tahun, tidak mungkin mereka untuk bisa menggambarkan kegembiraan di dalam hati mereka. Boom! Kegembiraan di hati Qin Chen belum mereda dan dia tiba-tiba merutkan kening karena saat Qin Chen meninggalkan penjara Laut Mati dan kembali ke dunia bawah, Qin Chen sepertinya merasakan kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba melewati tubuhnya. Ini adalah gelombang tak terlihat dan penampilan Qin Chen seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba tiba-tiba mengganggu kekuatan tak terlihat yang damai ini. Apa? Qin Chen terkejut meskipun kekuatan ini tidak kuat, namun itu sangat aneh. Meskipun Qin Chen telah mempersiapkan untuk waktu yang lama, namun itu lebih kuat daripada saat dia keluar sebelumnya, dan dia tidak bisa lepas dari pemantauan gelombang ini. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba mendongak dan melihat tirai cahaya tak terlihat di atas langit yang tak berujung. Tirai cahaya ini seperti tirai langit menutupi langit di sekitar Laut Mati dan blokade itu tertutup rapat. Hati Qin Chen langsung tenggelam dan dengan penguasaannya terhadap formasi, Qin Chen segera mengerti bahwa langit di atas ini adalah formasi blokade tingkat atas. Formasi ini sangat menakutkan dan itu benar-benar memblokir seluruh pinggiran Laut Mati. Harus diketahui bahwa Laut Mati itu sangat luas. Bagaimana mungkin formasi besar biasa dapat memblokir wilayah Laut Mati yang begitu luas? Tuan Muda Chen, ini adalah formasi luar angkasa terlarang 9 meter. Di dunia kacau, leluhur 1000 tulang tiba-tiba berseru. Formasi ruang terlarang 9 kegelapan, kata Qin Chen, matanya terpaku. Mendengar nama ini, orang-orang tahu kengeriannya. 1000 tulang berkata, Tuan Muda Chen, formasi ini bukan masalah kecil. Formasi ini dikembangkan untuk kenyamanan memerintah ketika 4 Kaisar Agung bertanggung jawab atas semua wilayah dunia bawah. Dibutuhkan banyak harta untuk mengatur formasi ini. Tetapi begitu terbentuk, itu akan membentuk formasi besar yang dapat mengisolasi satu sisi batas.
dan siapapun yang terperangkap di dalamnya akan seperti kura-kura dalam toples dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Mendengar penjelasan itu, Qin-Chen mengerutkan kening dan lalu mendongak lalu melihat ke atas kepalanya. Di langit yang sangat luas dan jauh itu, serangkaian cahaya berkabut menyelimuti ratusan juta kaki di langit. Merasakan denyutan, dia mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah formasi ini menjebak seorang kaisar?" Seribu Tulang menjawab, "Tentu saja. Formasi ini sangat kuat, bahkan ahli kaisar yang kuat pun tidak dapat dengan mudah menerobosnya." Pada saat itu, fungsi terpenting dari formasi yang disusun oleh 4 kaisar agung itu adalah untuk mengumpulkan ahli kaisar. "Apa, mengepung ahli kaisar?" Qin-Chen terkejut. Seribu Tulang melanjutkan, "Pada zaman kuno, 4 kaisar agung masing-masing memerintah suatu wilayah di dunia bawah. Tetapi masih ada beberapa tempat yang ditempati oleh orang-orang kuat lainnya, dan ada banyak kaisar agung di antara mereka. Tapi sebelumnya secara diam-diam itu akan patuh dan bertentangan dan bahkan menggelapkan kepentingan kaisar ingin menjadi 4 kaisar agung berikutnya. Formasi ruang telarang 9 meter didirikan oleh 4 kaisar agung untuk mengumpulkan para kaisar agung dan ahli teratas itu. Formasi ini sangat kuat sehingga setelah berhasil dirilis, maka mustahil bagi seorang ahli kaisar biasa untuk menerobosnya dalam waktu singkat. Memecah formasi itu akan mengejutkan formasi. Pada saat itu 4 kaisar agung akan turun dari langit dan membunuh mereka." Lalu pada saat ini Kaisar Simei mengangguk dan dia juga berkata, "Tuanku, bawahan formasi ini telah mendengarnya sebelumnya dan itu memang sangat menakutkan. Biasanya tidak apa-apa untuk menyinggung salah satu dari 4 kaisar agung, tetapi jika Anda menyinggung terlalu banyak maka Anda akan dihukum oleh 4 kaisar agung dan akan dikepung bersama." Faktanya, tidak sedikit kaisar agung yang tewas di bawah komando 4 kaisar agung. Mendengar penjelasan dari mereka berdua, Qin-Chen langsung mengerti. Semua kaisar agung itu adalah orang-orang yang hebat. Siapa yang mau tunduk kepada orang lain? Pada zaman dahulu, dewa dunia bawah jatuh dan kaisar dewa dunia bawah merajalela. Masing-masing menduduki wilayah tertentu dan masing-masing ingin menjadi pejabat utama perbatasan. Tentu saja ada banyak konflik di antara mereka. Pada akhirnya 4 kaisar agung lahir, menonjol di medan perang masing-masing dan akhirnya menjadi 4 kaisar agung. Setelah mereka menjadi terkenal, tentu saja akan ada beberapa kaisar agung yang menolak untuk menerima dan mematuhi, lalu melawan. Meskipun kaisar-kaisar agung ini tidak sebaik 4 kaisar agung, namun itu sangat sulit untuk membunuh mereka. Banyak ahli kaisar agung tidak akan menghadapi mereka secara langsung dan ingin melarikan diri. Dunia bawah itu luas dan bahkan ke-4 kaisar agung tidak dapat dengan mudah mencari dan membunuh mereka secara paksa. Jadi, adanya formasi ruang telarang 9 kegelapan ini itu akan memudahkan mereka. Selama formasi ruang telarang 9 meter dikerahkan di wilayah ini, maka dia dapat perangkap di dalamnya, menangkap kura-kura dalam guci, lalu mengepung dan membunuh melalui sedikit penyelidikan. Akan lebih baik lagi jika lawan secara paksa menghancurkan formasi. 4 kaisar agung dapat datang secara langsung, tiba sebelum lawan berhasil menghancurkan formasi dan memenggalnya. Tapi sekarang formasi besar-besar itu sebenarnya telah diatur di atas Laut Mati. Tatapan mata Qin-Chen berangsur-angsur menjadi serius. Ini merupakan masalah. Ini berarti bahwa Kaisar Agung Dunia Bawah sangat mementingkan Laut Mati. Meskipun dia kembali ke surga dan bumi setelah meninggalkan penjara Laut Mati, namun itu sama saja dengan memasuki krisis lainnya. Dan ketika Qin-Chen ketakutan, ada kekosongan ratusan juta mil jauhnya terlihat saat ini. 2 pria kuat yang mengenakan jubah hitam melayang di sana, dan ada sesuatu seperti cakram hitam di tangannya menangkap napas di sekitarnya. Itu benar, Tuan Hakim Raja Hantu. Laut Mati telah tenang selama bertahun-tahun, jadi bagaimana jika ada kerusuhan sesekali? Anda harus memberitahu Tuan Yandi, tidak apa-apa sekarang, di bawah perhatian Tuan Kaisar Yan. Saya khawatir kita berdua ingin kembali wilayah itu. Saya tidak tahu kapan akan mencapainya, kata bayangan hitam itu dengan marah. Kurangi bicaramu, jika Raja Hantu Hakim mendengarnya, kamu dan aku tidak akan tahan untuk berjalan di sini. Orang lainnya menjawab berulang kali.
Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Awalnya kamu dan aku memiliki kesempatan untuk pindah kembali, tetapi setelah kejadian seperti itu, Tuan Yan dan yang lainnya bahkan mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 meter yang sudah lama tidak diaktifkan. Pria itu mendesah. Hakim Raja Hantu telah ditempatkan di Laut Mati selama bertahun-tahun dan tidak merasa kesepian, tetapi bawahannya kelelahan. Di tempat ini di mana tidak ada burung yang buang air besar menatap Laut Mati sepanjang hari seperti seorang janda yang tidak bisa tahan. Lagi pula, lihatlah formasi di tangan kita tidak bergerak sama sekali akhir-akhir ini. Penjara Laut Mati telah berdiri di dunia bawah selama ratusan juta tahun. Bagaimana mungkin seseorang bisa keluar dari penjara Laut Mati? Apakah kita semua terlalu banyak berpikir? Di tengah pembicaraan, lelaki itu tampak terkejut dan tiba-tiba melihat pelat jarum di tangannya. Dia melihat bahwa penunjuk rune pada dial itu benar-benar bergetar. Ada suatu situasi. Keduanya pun tiba-tiba terkejut, mengangkat kepala mereka dan saling memandang dengan kengerian. Situasi ini menunjukkan bahwa pelat formasi telah menangkap fluktuasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Arah ini dari kedalaman Laut Mati. Mungkinkah seseorang benar-benar bisa keluar dari penjara Laut Mati? Salah satu pria berpakaian hitam pun berkata dengan gemetar. Jangan khawatir tentang apa yang harus dilakukan, jangan terburu-buru melihatnya. Meskipun keduanya penuh dengan keluhan, namun ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak berani mengabaikan sedikit pun. Mereka buru-buru berubah menjadi dua kilatan cahaya dan bergegas menuju tempat gelombang itu berasal, dan menghilang di ujung pandangan mereka. Dan tidak lama kemudian keduanya menghilang. Wush, tiba-tiba dua sosok muncul di tempat mereka berdiri sebelumnya. Salah satu dari mereka memiliki wajah layu dan sakit-sakitan, dengan seringai di sudut mulutnya. Sementara yang lain mengenakan jubah hitam yang ternyata itu adalah Mowgli. Haha, apakah kamu melihatnya? Nah, aku benar, kamu tidak perlu berlarian saat berpatroli di sini. Kamu hanya perlu mengawasi dua orang bawahan Hakim Raja Hantu itu, kata pria kurus di samping Mowgli berkata sambil mencibir. Tuan Ku Ming, itu bijak, bagaimana kamu tahu? Kata Mowgli buru-buru berkata menyanjung dan ragu, tetapi hatinya penuh dengan depresi. Mowgli datang ke dunia bawah kali ini untuk menghidupkan kembali Tuan Raja Iblis Api Merah. Dan sekarang Tuan Raja Iblis Api Merah sudah mati atau hidup, tetapi dia hanya bisa menemani orang-orang dunia bawah, bawahan Tuan Wu Yue, untuk datang ke Laut Mati. Mengapa Mowgli tidak cemas? Akan tetapi dia belum bisa pergi dan dia sangat tertekan. Pria kurus itu lalu menepuk bahu Mowgli dan berkata, kamu baru saja bergabung dengan Tuan Dunia Bawah belum lama ini. Hari ini aku akan mengajarimu. Kamu harus lebih banyak menggunakan otakmu ketika melakukan sesuatu. Kita semua pendatang baru di Laut Mati dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sering mengalami ini. Orang di Laut Mati itu sangat jeli dan mengawasinya itu sangat tentu saja yang terbaik. Kata pria kurus yang bernama Tuan Ku Ming itu. Tuan Ku Ming, kedua orang itu sebelumnya pergi terburu-buru. Apakah mereka menemukan sesuatu? Kata Mowgli sambil tersenyum. Lupakan saja dia, ikuti saja aku dan lihatlah. Kata pria kurus Tuan Ku Ming itu. Dia mencibir, sosoknya berkedip dan dia terbang menjauh dalam sekejap. Sementara Mowgli dia buru-buru mengikutinya. Saat ini di batas Laut Mati, Qin-Chen melihat formasi di langit dan mengerutkan kening. Siapa yang meletakkan formasi ini? Meskipun Qin-Chen menduga bahwa akan ada penjaga yang kuat di luar kandang penjara Laut Mati sebanyak tahun, namun Qin-Chen tidak pernah menyangka akan ada formasi sebesar ini yang menghalanginya.